Ini bukan cuma soal sepak bola ya, tapi sebuah kisah nyata tentang evolusi, mentalitas baja, dan kebangkitan yang super fenomenal dari seorang Harry Kane. Kita akan membedah tuntas gimana dia berhasil mengubah titik paling rendah dalam hidupnya menjadi bahan bakar untuk mencetak sejarah baru. Nah, pertanyaan besarnya adalah, gimana sih ceritanya seorang striker bisa bangkit dari momen terburuknya? Momen di mana hampir seluruh dunia meragukan kemampuannya, tapi dia malah berbalik menjadi pemain terbaik di planet ini. Kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan gila ini dari malam yang sangat kelam bersama timnas Inggris, sampai akhirnya dia mencapai puncak performa dan memecahkan rekor demi rekor di Bayern Munich. Oke, kita langsung masuk aja nih ke intinya. Kalau kita ngomongin musim 2025/2026 buat Harry Kane di Bayern Munich, menyebutnya sebagai musim yang bagus itu benar-benar kurang pas. Ini adalah musim yang bersejarah. Dia sekarang udah menjelma jadi mesin pencetak gol yang sempurna, benar-benar melampaui ekspektasi siapapun, baik itu di liga domestik maupun di level Eropa. Coba kalian resapi angka yang satu ini, 60. Angka raksasa ini mewakili total kontribusi golnya dalam satu musim, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita ngomongin 54 gol dan 6 assist loh, yang bikin makin merinding. 33 gol itu dia cetak cuma dalam 28 pertandingan Bundesliga. Dan seolah itu belum cukup, dia juga jadi pemain Inggris pertama yang sukses mencetak gol di 6 penampilan Liga Champions berturut-turut. Gila banget kan? Kalau kita tarik mundur sedikit dan melihat rekam jejaknya, jelas banget kalau dominasi Kane ini bukan barang baru. Dari dapat sepatu emas Premier League pertamanya di tahun 2016, terus sampai ke gelar juara Bundesliga di tahun 2025 ini, dia benar-benar nggak pernah berhenti membuktikan diri. Bocang yang dulu selalu diremehkan, ini sekarang udah jadi pria yang nggak pernah absen merobek gawang lawan di kompetisi besar manapun. Tapi ya, yang bikin Kane ini sangat spesial itu sebenarnya bukan cuma soal seberapa banyak gol yang dia cetak, tapi gimana cara dia mencetaknya. Mari kita beralih ke evolusi taktiknya. Karena kalau kita bedah gaya mainnya sekarang, Kane itu jauh lebih kompleks daripada sekedar striker tradisional pada umumnya. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, coba kita bandingin dia sama legenda nomor 9 Bayern Munich sebelumnya, Robert Lewandowski. Kalau Lewandowski itu ibaratnya pembunuh berdarah dingin yang murni beroperasi di dalam kotak penalti, Kane ini ngasih ancaman ganda. Dia itu nomor 9, iya, tapi dia juga bisa jadi nomor 10. Dia rajin turun ke bawah buat jemput bola, ikut ngebangun serangan, dan jago banget nyiptain peluang buat rekan-rekan setimnya. Malahan, rekannya sendiri, Kingsley Coman, sampai bilang kalau Harry bisa mengatur ritme permainan layaknya seorang gelandang murni. Visi permainannya yang luar biasa tajam, ditambah kemampuannya buka jalan sendiri menuju gawang, bikin Kane jadi mimpi buruk yang sangat sulit ditebak oleh barisan pertahanan lawan manapun. Nah, pastinya dong kemampuan taktis yang super lengkap dan langka kayak gini nggak mungkin datang dengan harga murah. Kombinasi mematikan sebagai pencetak gol sekaligus playmaker ini secara langsung bikin nilai finansialnya meroket gila-gilaan di bursa transfer sepak bola global. Dari riwayat gajinya, kita bisa lihat dengan sangat jelas gimana nilai seorang Harry Kane melesat tajam. Bayangin aja, dari 50.000 pound sterling per minggu di awal karirnya sama Tottenham, sekarang dia ngantongin sekitar 480.000 euro per minggu di Bayern Munich. Itu setara dengan 25 juta euro pendapatan kotor setahun loh. Jadi secara ringkas, angka-angka fantastis itu mengukuhkan posisinya di puncak rantai makanan sepak bola dunia. Dia adalah pemain Inggris dengan bayaran tertinggi, pemain bergaji paling mahal di seluruh Bundesliga, dan punya nilai transfer puncak yang menyentuh angka 150 juta euro. Jelas banget, Harry Kane adalah salah satu aset olahraga paling berharga di dunia saat ini. Tapi tunggu dulu, apa sih yang sebenarnya jadi bensin utama dari sebuah pencapaian masif ini? Jujur aja, ada sisi emosional yang sangat mendalam dari ceritanya. Ada kekuatan psikologis super besar di balik rekor-rekor tadi. Sebuah dorongan yang justru lahir dari luka yang paling menyakitkan di perempat final Piala Dunia 2022. Kalian mungkin masih ingat momen itu. Tendangan penalti yang melambung jauh di atas mistar gawang saat melawan Prancis. Bebannya pasti sangat menghancurkan. Dia sendiri ngaku kalau itu adalah momen paling mengerikan dan titik terendah sepanjang karirnya. Dia sampai pingsan di lapangan dan gak sanggup ngangkat kepalanya. Tapi, disinilah keajaibannya. Dari titik nadir itulah, transformasi mentalnya benar-benar dimulai. Terus, apa dong yang dia lakuin setelah malam yang traumatis itu? Jawabannya ada di angka ini, 31. Yah, dia sukses mencetak 31 penalti berturut-turut setelah kegagalan itu.
Dia sama sekali nggak ngebiarin trauma itu menghancurkannya, dia ubah sedikit teknik tendangannya dan berlatih mati-matian sampai pelatih sekelas Thomas Tuchel aja geleng-geleng kepala. Ini bener-bener bukti nyata dari mental baja yang nggak bisa dipatahkan oleh apapun. Pada akhirnya, Harry Kane udah ngebuktiin kalau dia mampu mengubah penyesalan terbesarnya jadi dorongan buat jadi sosok yang tak terkalahkan. Dan sekarang dia udah berjanji buat menebus semuanya di Piala Dunia 2026 nanti. Jadi, pertanyaannya sekarang, akankah dedikasi tanpa henti dan mental pantang menyerah ini jadi kunci buat bawa pulang trofi Piala Dunia untuk Inggris? Patut kita tunggu. Terima kasih udah nemenin saya di penjelasan 5 menit ini. Sampai ketemu di analisis seru berikutnya.